Pembahasan SIMAK UI, seleksi masuk Universitas Indonesia 2019, kemampuan IPA, Matematika IPA, soal nomor 11. Diberikan kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2. Baik, ini akan kita buat sketsanya terlebih dahulu agar di sini memudahkan. Kemudian titik P, Q, R, dan S berturut-turut adalah titik tengah dari EH, FG, AD, dan BC. Jadi di sini untuk P, Q, R, S ini adalah titik tengah dari EH, kemudian FG, kemudian AD, kemudian BC. Kemudian jika alfa adalah sudut antara bidang PQRS dan ACH, maka nilai sin alfa adalah baik. Jadi di sini untuk PQRS yang semula ini adalah titik tengah dari EH, FG, AD, dan BC ini dibuat bidang. Artinya ini akan kita buat garis yang menghubungkan keempat titik ini. Kemudian di sini juga ada bidang lagi, itu adalah ACH. ACH ini apabila kita hubungkan ini juga menjadi bidang, ini sebuah segitiga. Dan yang ditanyakan ini adalah sudut antara bidang persegi. Jadi di sini bidang ini PQRS dengan bidang ACH, dan yang ditanyakan ini adalah sin alfa. Untuk alfanya sendiri adalah sudut antara kedua bidang ini. Sehingga sebelum kita mencari sin alfa, ini kita akan mencari terlebih dahulu untuk alfanya. Dan sebelum kita mencari sudut alfa, ini pertama-tama kita buat garis tinggi terlebih dahulu. Yang di sini bisa dilihat untuk garis tingginya ini adalah menembus bidang PQRS. Jadi apabila kita gambar di sebelah sini kurang lebih adalah seperti ini. Untuk CDHG ini kita hapus. Kemudian yang kedua untuk CDHG ini kita gambar. Untuk PQRS ini yang akan kita hapus. Jadi ini bisa dilihat bahwa di sini untuk sudut antara bidang PQRS dan ACH, sudutnya adalah sebelah sini. Jadi ini bidangnya ACH. Kemudian ini adalah bidang PQRS. Jadi sudutnya berada di sebelah sini. Kemudian kenapa ini kita gambar? Jadi untuk penjelasannya kenapa ini masih kita gambar, kurang lebih adalah seperti ini. Jadi apabila di sini teman-teman menggambar dari bidang AD, misalkan di sini kita beri sebuah titik, ini titiknya adalah K dan L, maka di sini adalah L. Jadi di sini bisa dilihat untuk bidang ADL. Jadi di sini A, di sini R, kemudian di sini D, kemudian di sini K, kemudian di sini L. Jadi di sini bisa dilihat untuk bidang ADL dan bidang KAR. Apabila kita buat sketsa dengan sudut pandang yang lain, semisal di sini kita pandang dari sebelah sini, kita berada di sini dan memandangnya di sebelah sini, maka gambarnya adalah seperti ini. Jadi kedua segitiga ini adalah segitiga yang sebangun. Artinya apabila di sini alfa berada di sebelah sini, sudut antara bidang PQRS ini R-nya di sini atau di sini bisa dilihat dengan bidang ACH, maka alfa berada di sebelah sini. Dan nilainya sama dengan sudut yang berada di sebelah sini. Sehingga untuk kubus ABCD EFGH sendiri rusuknya adalah 2. Maka di sini panjang AR itu adalah 1 dan panjang DR itu juga 1. Karena di sini bisa dilihat PQRS ini membagi titik tengah dari EH, FG, AD, dan BC. Artinya di sini AR dan DR ini panjangnya sama.
Kemudian yang berikutnya untuk KR dan LD, di sini bisa teman-teman lihat. Jadi untuk KR dan LD akan lebih mudah apabila kita mencari panjang LD. Mengapa demikian? Karena bisa dilihat untuk L sendiri ini merupakan setengah diagonal dari persegi CDGH. Jadi di sini bisa dilihat untuk LD panjangnya segini, ini adalah setengah diagonal, sehingga akan lebih mudah apabila kita mencari DL daripada kita harus mencari KR. Sehingga di sini untuk DL sendiri ini adalah setengah dari diagonal persegi. Untuk diagonal persegi rumusnya adalah A akar 2. Untuk A ini adalah sisi atau rusuk, sehingga di sini 2 akar 2. Jadi di sini bisa dilihat untuk DG itu adalah 2 akar 2, maka untuk DL itu adalah setengah dari DG, artinya setengah dikali 2 akar 2. Artinya di sini untuk DL ini adalah akar 2. Setelah DL sudah kita temukan, yang berikutnya kita akan mencari panjang AL. Jadi untuk panjang AL tinggal kita masukkan rumus Pythagoras, yaitu adalah AD kuadrat plus DL kuadrat dalam bentuk akar. Sehingga untuk AD kuadrat ini adalah 2 kuadrat, dan untuk DL kuadrat akar 2 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya 4, akar 2 kuadrat hasilnya 2, sehingga di sini AL sama dengan akar 6. Maka di sini bisa dilihat untuk panjang AL ini adalah akar 6. Maka untuk sin alfa berada di sini, besar sudutnya sama dengan yang ada di sini. Tadi sudah saya bilang ini adalah 2 garis sejajar yang dipotong oleh 1 garis, sehingga sudutnya sehadap. Maka di sini untuk sin alfa itu adalah depan bermiring. Artinya di sini untuk depannya itu adalah AD, itu adalah 2, dan untuk miringnya itu adalah akar 6. Maka di sini 2 per akar 6 kita rasionalkan penyebutnya dengan kita kalikan dengan 1. 1 kita ubah menjadi akar 6 per akar 6, sehingga di sini akar 6 dikali akar 6 hasilnya 6. Dan untuk 2 akar 6 ini 2 dibagi 6, sama-sama kita bagi 2, sehingga menjadi 1/3 akar 6. Jawabannya adalah yang B. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.